Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Roy Panci akhirnya pulang ke Indonesia, disambut bidadari-bidadari yang suka demo. Taulah teman-teman ya, Roy Panci dengan sangat bangganya mengatakan sudah memperoleh bukti baru soal pendidikan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Tetapi bukti itu bukan langsung didapat Roy Panci di UTS ya. Bagaimana mungkin Roy Panci itu mendapat bukti ya terkait pendidikan Mas Wapres Gibran di UTS? Panci ini aja nggak berani masuk ke UTS ya, masuk aja nggak berani, apalagi menemui stafnya di UTS. Atau jangan-jangan Roy Panci ini mau masuk ke UTS tapi ditolak karena orang UTS, pihak UTS tahu kalau Roy Panci ini tukang bikin gaduh teman-teman ya. Ibu Inalim juga ya mematahkan semua argumen-argumennya si Roy Panci ini yang katanya sudah memperoleh bukti baru terkait pendidikan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Nah, ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insers. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan, dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Tidak hanya itu, kami mendatangi beberapa lembaga yang menyelenggarakan, ini agen. Jadi kalau waktu itu ada seorang namanya Inalim yang cerita bla 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 bla, saya tidak akan mendapatkan hanya dari Inalim. Saya sudah datang ke kantor-kantor agen itu, ya, yaitu yang ternyata ke Sydney ya, betul-betul nggak masuk, nggak menjumpai pihak UTS. Yang didatangi si Roy Panci itu agen teman-teman. Panci. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Ya. Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia nggak punya sertifikat. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Bentar. Dari cara bicaranya Roy Panci ini penuh rasa dendam ya. Mukanya itu auranya penuh rasa dendam, teman. Logikanya aja begini teman-teman ya. Kalau kita ingin menguliahkan anak kita ke salah satu universitas, sudah pasti kita tanya ke pihak universitasnya. Kita tanya syaratnya apa, biayanya berapa, kan gitu. Ini Roy Panci di Sydney, di UTS hanya foto-foto aja, nggak berani masuk teman-teman ya. Kok tiba-tiba pulang ke Indonesia, dapat bukti, Panci. Ya, apa bisa orang masuk S1 nggak lulus SMA? Ya, itu dia. Tidak logis. Ya, itu aja udah. Ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Ya, silakan diambil Mas Roy. Ya, Mas Roy. Terima kasih. Mas Roy, satu pertanyaan. Ya, kan ada media mainstream yang mengatakan bahwa Gibran itu S1 kan di Singapura. Bagaimana Bapak melihat? Katakan apa bisa orang masuk S1 nggak lulus SMA? Nah, itu dia. Tidak logis. Ya, itu aja udah. Apa bisa orang masuk S1 nggak lulus SMA? Ya, nah, itu dia. Tidak logis. Ya, itu aja udah. Nah, kalau memang niatnya baik, Australia untuk membuktikan, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak percaya omongan saya, langsung aja ke sana untuk minta pihak yang dianggap lebih kredibel, yaitu pihak kampus. Tapi nyatanya kan cuma bikin video di depan kampus, tapi juga nggak sekalian masuk. Kalau memang niatnya mau mencari tahu pathway yang benar seperti apa, ya kan tinggal masuk, tinggal nanya aja
seandainya misalnya anak saya mau kuliah katakanlah dari SMA di Singapura, di Indonesia, kelas 11 misalnya mau kuliah ke InSearch, bisa nggak ada pilihan programnya apa saja? Oh, foundation diploma. Nah, kalau memang niat mau mencari jawabannya benar, setelah lulus dari foundation diploma, bisa nggak seandainya nih suami saya dipindah tugaskan lah ke negara lain, bisa nggak ini foundation diplomanya saya pakai untuk mendaftar ke negara lain? Kan itu lebih apa ya, kelihatan niat baiknya untuk mencari informasi yang benar. Kalau memang nggak percaya omongan saya, silakan. Tapi ini kan yang ditanya di wawancara bukan orang dari kampus gitu. Yang diwawancara adalah alumni sekolah bahasa yang nggak ada hubungannya gitu dengan program pathway. Mereka nggak ngambil pathway, dan mereka yang ditanya, bisa nggak dari InSearch UTS ini diterima untuk apply university ke luar negeri? Dan jawabannya salah pula. Jawabannya tidak bisa. Dan ada juga bukan profesor sebetulnya ya, dosen paruh waktu di universitas lain, bukan dari UTS, dari yang saya baca tuh dari UNE, University of New England. Dan itu tidak etis. Jadi dosen di universitas lain menjelaskan dan menjawab bahwa tidak bisa dari universitas tetangga gitu ya, yang mana berarti itu kan kompetitor. Nggak bisa loh, kalau ibaratnya begini, kalau kamu masuk InSearch UTS, nanti kamu nggak bisa apply ke universitas lain di luar negeri. Itu hati-hati, di sana kan itu nggak etis ya. Panci, dengerin tuh. Rosuryo itu adalah orang yang konsisten dalam kesalahan. Konsisten dalam Nyanyi lagu kesalahan. Indonesia Raya, salah lirik. Naik pesawat, bisa-bisanya salah armada. Dan sekarang, dengan bangga, dia akan melakukan riset tentang pendidikan Mas Gibran di Australia. Tapi salah lokasi. Padahal sudah jauh-jauh datang ke Australia. Dia dengan bangga membuat video di depan kampus UTS. Padahal Mas Gibran gak pernah kuliah di UTS, melainkan di UTS InSearch Diploma atau yang sekarang dikenal sebagai UTS College. Seharusnya sebagai seorang peneliti, Rosuryo itu masuk ke dalam kampus, bukan cuma foto di luar kampus sambil buka-buka baju yang menghina Mas Gibran. Dia masuk ke dalam dan bertanya pada pihak yang kompeten untuk menjawab pertanyaannya tentang data Mas Gibran selama kuliah di UTS. Tapi masalahnya, kalau di luar negeri, data pribadi mahasiswa itu sangat dijaga oleh pihak kampus. Jadi tidak sembarang orang bisa datang dan bertanya soal data pribadi mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut. Bahkan orang tua dari mahasiswa pun tidak bisa sembarangan datang ke kampus dan bertanya tentang data pendidikan anaknya. Apalagi Rosuryo. Dia siapa? Seperti kata yang selalu dia ucapkan setiap kepada semua lawan debatnya, apa legal standing Anda? Nah, sekarang apa legal standing Rosuryo datang ke UTS dan bertanya soal data pendidikan Mas Gibran? Dia bukan siapa-siapa. Jadi nggak mungkin dia dengan bangga datang membawa seabrek data yang katanya akan bisa memakzulkan Mas Gibran. Dan ketika dia memilih menginterview alumni dari UTS, dia juga salah orang. Yang dia wawancarai adalah alumni dari UTS Learning Center, tempat belajar bahasa Inggris bagi para guru migran yang ingin bekerja di Australia. Jadi jangan heran kalau yang dia menjawab pertanyaannya juga nggak mengerti apakah setelah dari UTS InSearch bisa melanjutkan ke kampus lain di negara lain. Yang dia tanya itu adalah perawat, bisa jadi pemetik buah, atau sopir seperti halnya Ihsan Katonde. Dia juga dengan bangga mewawancarai seorang profesor. Masalahnya, profesor tersebut bukan dosen di UTS. Jadi secara etikanya, profesor itu pun tidak punya hak untuk menjawab pertanyaannya tentang data pendidikan Mas Gibran di UTS InSearch. Karena profesor tersebut tidak pernah mengajar di UTS. Salah lagi. Jadi Rosuryo, ketika kamu dengan bangga datang ke negara lain, menghina negaramu sendiri, menghina wakil presidenmu, dengan olok-olok di baju kaos yang kamu pakai berganti-ganti, yang malu itu bukan cuma Indonesia, tapi dirimu sendiri. Tanpa sadar, kau telah mempermalukan dan merendahkan dirimu sendiri.
Kamu bahkan bercerita kepada orang-orang di sana bagaimana kau dizolimi oleh Pak Jokowi sehingga kau bisa masuk ke dalam penjara 9 bulan. Padahal itu jelas-jelas nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Sebagai orang yang membuat undang-undang ITE, jadi wajar kalau yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut adalah orang yang mengaku sebagai pembuat undang-undang ITE, tapi dia sendiri yang melanggarnya. Jadi, ketika kau dengan bangga membuka pakaianmu, mempertunjukkan kepada halayak di Australia, orang-orang Indonesia yang ada di Australia, dengan baju yang merendahkan dan menghina, menjelek-jelekkan Mas Gibran. Sabarlah, ketika kau pulang ke Indonesia, baju orange sudah siap menantimu, dan rumah gratis dari negara juga sudah siap menerima kehadiranmu. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.